Baik Bapak dan Ibu, hadirin sekalian rakyat Bengkulu viewer, karena memang tadi Polsek PUT urutan rilisnya bukan yang pertama, kita saat ini melihat rilis kasus 170. Dua tersangka penganiayaan diamankan polisi dan bersama barang bukti sepeda motor, helm korban, dan ada pakaian korban termasuk senjata tajam yang sudah diamankan Satreskrim Polres Rejang Lebong. Baik Bapak dan Ibu, sembari kita menunggu tersangka dihadirkan ke meja press release, kita melihat ini adalah sepeda motor milik korban Medi Putra. Itu ya kok ya, sepeda motor korban enggak. Dan sebelah sana adalah sepeda motor yang diduga tersangka. Ini sepeda motor almarhum. Bapak dan Ibu, hadirin sekalian rakyat Bengkulu viewer, kita sembari menunggu ya, dua tersangka dihadirkan ke meja press release, dan sana di ruang tahanan masih dalam persiapan. Oke, baik Bapak dan Ibu, untuk mendukung rakyatbengkulu.com boleh mengirimkan atensinya berupa bintang, dan link ini Bapak dan Ibu boleh dibagikan ke teman-teman WhatsApp dan teman-teman media sosial lainnya. Dan ini kedua tersangka Bapak dan Ibu. Depan. Pak, depan dulu ya Pak. Makasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua, shalom. Yang saya hormati Bapak Kapolres Rejang Lebong, yang saya hormati Kasat Reskrim Polres Rejang Lebong, yang saya hormati rekan-rekan media dan Humas Polres Rejang Lebong. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan press release tentang pengungkapan satu tindak pidana yang terjadi di wilayah Polres Rejang Lebong yang dilakukan oleh dua orang tersangka. Untuk keterangan lebih lanjut akan disampaikan oleh Bapak Kapolres Rejang Lebong. Bapak Kapolres, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera yang saya hormati rekan-rekan media, cetak, elektronik, maupun online. Pada siang hari ini, Polres Rejang Lebong melaksanakan rilis terhadap pengungkapan kasus yang telah berhasil dilakukan pengungkapan oleh Satreskrim Polres Rejang Lebong, yang mana tindak pidana ini ialah tindak pidana menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu, baik secara bersama-sama di muka umum maupun dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau hilangnya nyawa orang lain. TKP-nya yaitu pada tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 17.00. Lokasinya adalah di Jalan Santoso, Kelurahan Air Putih Lama, Kecamatan Curug, Kabupaten Rejang Lebong. Adapun identitas korban adalah saudara M almarhum, usia 21 tahun. Identitas tersangka yang berhasil diamankan adalah saudara IT umur 22 tahun dan saudara PI umur 20 tahun.
Untuk sangkaan yang akan diterapkan pada tersangka yaitu 340 disubsidiarkan dengan 338 disubsidiarkan dengan 170, yaitu kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Bagaimana mengenai kronologis kejadian, kronologis penangkapan maupun peristiwa yang terjadi pada saat di TKP sehingga menyebabkan hilangnya nyawa korban akan dijelaskan lebih rinci oleh Ibu Kasat Reskrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Kapolres Ujung Lebong, Pak Kasih Humas dan rekan-rekan media. Untuk kronologis kejadian dari perkara ini sendiri, yaitu bermula pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024. Jadi mulanya ini saksi korban bersama-sama dengan saksi Nadia yang merupakan kekasih dari korban ini sendiri dengan adiknya korban, yaitu saksi anak Aldi dan juga Ferdi. Mereka bersama-sama dari Kepahyang menuju ke Kabupaten Cirebon. Sesampainya di jalan lintas Curug Kepahyang, tepatnya di desa Hujan Mas ini, dengan posisi pada saat itu korban berboncengan dengan kekasihnya, posisi di depan, sementara adiknya korban dengan temannya, yaitu anak saksi Aldi dan Herdi ini berboncengan di belakangnya. Mereka bersama-sama dengan rekan-rekan lainnya, tapi berboncengannya tidak bersama-sama berjalan. Jadi setelah sampai di desa Hujan Mas ini, terjadilah kejar-kejaran antara TSK ini dengan saksi anak Aldi dan Ferdi. Kejar-kejaran ini sendiri disebabkan karena saksi Ferdi dan Aldi ini menggeber motornya ini, sehingga tidak senanglah tersangka ini. Tersangka ini pun tidak berdua saja, ada saksi yang bersama dengan mereka. Jadi mereka mengendarai 2 sepeda motor, jadi berempat. Setelah kejar-kejaran karena ada selisih paham, kemudian sampailah di desa Pulau Geto. Sampai desa Pulau Geto ini, korban beserta rombongannya ini berhenti di tepi jalan. Kemudian saksi Aldi ini memberitahukan kepada korban tentang perbuatan yang dilakukan oleh kedua TSK ini dan rekan-rekannya, yang dimana anak saksi Ferdi ini mengambil 1 potong kayu, kemudian berdiri di tepi jalan menunggu tersangka. Saat tersangka melintas, mereka membalas perbuatan tersangka sebelumnya, karena tersangka ini sebelumnya sempat memukul helm dari anak saksi ini sendiri. Tak lama kemudian tersangka ini lewat melintasi depan rombongan korban berhenti, dan anak saksi Ferdi ini langsung melemparkan 1 potong kayu mengenai tersangka IT dan PE ini. Jadi sebelum tersangka IT dan PE ini melewati Pulau Geto ini, mereka sempat kehabisan minyak saat kejar-kejaran, sehingga ditunggulah oleh saksi dan korban ini, kemudian sempat dilemparkan kayu. Selanjutnya TSK IT dan PE ini pun melaju dengan sepeda motornya menuju ke kontrakan milik TSK IT yang berada di Kelurahan Air Putih. Sesampainya di kontrakan ini, TSK IT dan PE ini emosi. Mereka pun masuk ke dalam kosan untuk mengambil senjata tajam jenis pisau, sembari mengatakan mana pisau kepada teman-teman tersangka yang saat itu sedang berkumpul di kontrakan, dengan maksud untuk membalaskan perbuatan anak saksi Ferdi dan Aldi ini. Nah, setelah mengambil senjata tajam di kontrakan ini, TSKPE terlebih dahulu keluar menunggu di pinggir jalan dan disusul oleh TSK IT dan beberapa teman-teman lainnya. Tak lama kemudian datanglah TSKPE dan IT ini melihat rombongan korban, anak saksi Aldi dan Ferdi. Jadi saksi Aldi dan Ferdi ini sampai terlebih dahulu di Air Putih, karena korban ini menjemput pacarnya kembali di desa Pulau Geto. Karena waktu itu setelah melintas dilempar dengan kayu, korban sempat mengejar TSK menggunakan motor sendirian sampai ditempel. Karena tidak ketemu, akhirnya dia balik menjemput pacarnya, sementara Aldi dan Ferdi ini lanjut sampai ke Air Putih. Setelah tepatnya di pertigaan Jalan Santoso, melihat keributan ada anak-anak saksi Aldi dan Ferdi ini terhadap tersangka IT dan PE. Jadi tersangka ini ketemu terlebih dahulu dengan Aldi dan
Ferdi. Kemudian korban ini sampai dengan pacarnya melihat bahwa Ferdi ini berlari menuju ke arah korban dari simpang rumah makan itu ke arah warung, berlari. Korban ini sampai dengan kekasihnya itu di pas persimpangan, berhenti di motor melihat bahwa saksi Aldi dan Ferdi ini berlari menuju ke korban. Kemudian dikarenakan teman-teman TSK, IT, dan PE juga turut melakukan pengejaran terhadap anak saksi Aldi dan Ferdi, korban kemudian sempat turun dari sepeda motornya, bermaksud untuk menghalangi kedua TSK ini dan teman-temannya. Kemudian pada saat korban kembali, dia turun, naik lagi ke atas motornya, TSK IT ini berlari mendekati korban dari arah samping kanan korban, kemudian melakukan penusukan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau mengenai bagian dada sebelah kiri. Setelah menusuk korban, TSK IT ini kembali mengejar saksi Aldi dan saksi Ferdi. Setelah mengalami penusukan, korban ini sempat mengendarai sepeda motornya kurang lebih sekitar berapa meter ke depan itu, tepat di depan warung, kemudian memberhentikan motornya. Sementara TSK ini masih mengejar saksi Aldi dan Ferdi yang masuk ke dalam warung untuk minta pertolongan. Setelah berhenti, korban pun kemudian terjatuh. Korban terjatuh dan dibantu oleh warga dibawa ke rumah sakit. Untuk di waktu yang bersamaan ini, sebelum korban terjatuh dan hendak turun dari sepeda motor ini, sempat menepi dulu di pinggir jalan dengan posisi berlutut sambil memegangi bagian dadanya. Nah, saksi Nadia yang merupakan pacar dari korban ini sendiri berada di dekat korban, menyadari bahwa kondisi korban ini semakin melemah akibat penusukan tersebut dan meminta tolong kepada teman-teman lainnya untuk membawa korban ke rumah sakit. Korban pun dibawa oleh teman-temannya ini menggunakan sepeda motor menuju RSUD Curug. Yang dalam perjalanan korban sudah tidak sadarkan diri lagi. Kemudian saat tiba di IGD, korban langsung diberikan tindakan medis oleh petugas. Namun tak selama ini korban dinyatakan meninggal dunia. Untuk kronologis penangkapan tersangka sendiri, yaitu pada hari Minggu, unit Opsnal Satreskrim Polres Rejang Lebong bersama dengan tim Sus Polres Rejang Lebong dan Jatlantas Polda Bengkulu sudah melakukan pengejaran terhadap tersangka dan tidak ditemukan tersangka pada saat itu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari sekitar pukul 5 mendapat informasi bahwa tersangka IT ini berada di rumah kepala desa yang beralamatkan di Tebatenong, Kecamatan Bermaniulu. Untuk selanjutnya, Opsnal Satreskrim Polres Rejang Lebong bersama tim Sus dan Jatlantas pun melakukan upaya paksa dengan melibatkan Babin Kamtibmas di situ dan TSK IT pun kemudian dibawa ke Polres Rejang Lebong. Hal itu pun terjadi setelah pengembangan itu dapat informasi bahwa TSKPE ini sedang berada juga di rumah kepala desa, tapi yang beralamatkan di desa Tebatenong juga Bermaniulu, dan mereka pun langsung bekerjasama dengan Babin Kamtibmas dan mengamankan TSK ke Polres Rejang Lebong. Untuk pasal yang disangkakan, yaitu di sini tindak pidana primer barang siapa dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pembunuhan yang dengan direncanakan terlebih dahulu, subsidiar barang siapa bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat atau matinya orang sebagaimana dimaksud dalam pasal primer pasal 340 KUH Pidana, junto pasal 55 KUH Pidana, subsidiar pasal 338 KUH Pidana, junto pasal 55 KUH Pidana, lebih subsidiar lagi pasal 170 ayat 1 dan ayat 2, kedua dan ketiga KUH Pidana dengan hukuman penjara pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Diketahui bahwa motif atau penyebab sehingga tersangka melakukan perbuatannya terhadap korban tersebut ialah dikarenakan berawal dari selisih paham yang terjadi antara saksi Aldi dan saksi Ferdi ini terhadap TSK IT dan PE dalam perjalanan itu, sehingga TSK IT ini melakukan penusukan terhadap korban dikarenakan TSK IT ini sudah mengetahui bahwa korban ini merupakan bagian dari rombongan saksi Aldi dan saksi Ferdi. Ini yang dari dua tersangka itu tersangka baru, tersangka kemarin, yang sempat diamankan, yang dirilis hari ini.
Ini memang tersangkanya mereka. Yang kemarin itu Pak. Iya. Yang si IT itu ya. Iya. Mereka berdua ini ditangkap dalam waktu bersamaan atau tidak? Dalam waktu bersamaan, tempat yang berbeda. Kemarin kan ada beberapa dibuka kan setelah pemeriksaan berarti tersisa cuma 2 ini gitu tersangka. Iya, yang lain itu statusnya masih sebagai saksi. Itu rekan-rekan IT para tersangka? Rekan-rekan tersangka. Kalau dari kedua ini Bu, waktu hasil pemeriksaan seperti apa Bu? Perannya seperti apa Bu kejadian ini? Dan siapa yang melakukan penusukan atau siapa dia? Yang melakukan penusukan di sini adalah IT. TSK IT. Sedangkan TSK PE ini dia mengajak teman-temannya, mana pisau, ayo kita kejar. Ngaju. Tapi saat kejadian ikut melakukan kekerasan itu PE tidak sempat karena mereka ramai dengan teman-temannya yang lain berkejar-kejaran. Yang melakukan kekerasan penusukan itu hanya IT. Tapi untuk hukuman sama gitu ya, keduanya. Ancaman. Pasalnya kan sama kan? Pasal sama ya. Turut sertanya. Ada lagi pertanyaan? Baik, rekan-rekan media, demikianlah pelaksanaan press release yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Kami dari Humas Polres Lebong menghimbau kepada masyarakat supaya orang tua anak-anak remaja bisa diberi pengertian, jangan sampai membuat keputusan melakukan suatu tindak pidana kejahatan sesama rekannya ataupun sama orang lain, karena itu sangat membahayakan orang lain dan warga-warga yang ada di sekitar. Mari kita sama-sama menjaga keamanan di lingkungan kita, baik di wilayah Kabupaten Rejang Lebong ini, demi kondusifnya keamanan di Rejang Lebong. Demikian yang kita laksanakan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian rakyat Bengkulu viewer, kita akan berbincang-bincang. IT. Lo kenapa emosi sampai situ? Kenapa? Awalnya kenapa ceritanya awalnya? Nah, terus? Emosi karena apa? Menurutmu kenapa dikejar sama korban? Kenal nggak kau sama korban? Nggak kenal. Itu pisau memang selalu kau bawa? Tidak Pak, di kosan. Hah? Di kosan. Oh, berarti kau sempat pulang ambil pisau? Terus nyesal nggak? Bisa Pak. Nyesal. kerjanya apa Mas? Ini kerja apa dengan kos? Apa apa? Ya, Kerja apa? ngekos apa? Hah? Telur gulung. Asli mana Mas? Asli mana? Palembang. Palembangnya di mana? Prabu Muli. Jual telur gulungnya keliling atau di tempat di Di sekolah? kosan. di sekolah. Pernah ditangkap polisi sebelumnya? Belum. Pernah buat masalah, melanggar hukum? Belum pernah. Izin benar, pada saat dia melakukan penusukan itu tahu tidak dia itu kalau korban itu meninggal atau bagaimana Pak? Niatnya pengen membunuh. Membunuh atau seperti apa? waktu itu? Menghabisi korban atau seperti apa? Apa niatnya kalau ambil pisau? Apa niatnya? KTP-nya rumah Niulu. Memang Siapa di rumah Saya sangkut-sangkut memang kena. Berapa kali kau tusuk? Cuma sekali Pak. Sekali. Di bagian mana? Dari sebelah kiri Pak. Sebelah kiri. Waktu itu orangnya duduk atau berdiri? Lagi di motor Pak. Lagi duduk di motor. Di Bermaniulu, kau tinggal di mana? Di KTP itu mana dulu? Kades. Ya, terima kasih banyak Dan. Oh iya. masih ada benar? Pak Waka mana Pak? Ada. Masih ada. Pak Waka saya duduk. Oh. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Tadi kita sudah mendengar percakapan terus keterangan dari dua orang tersangka, satu tersangka utama penusukan, yang kedua adalah turut serta melakukan tindak pidana penusukan, dan kedua tersangka ini terancam hukuman seumur hidup. Baik Bapak dan Ibu, saya Badri, reporter rakyat Bengkulu.com melaporkan dari Kabupaten Rejang Lebong, dan kita akan mengikuti rilis yang kedua. Linknya boleh dibagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.